dari roti yang rendah, syair, buat karota
enak di yang berkodok dengan memakan lauk pauk yang paling enak. Dalam yu'awis dan halal yang tidak, maka tidak akan melemahkan kepada dari barang yang halal, barang yang mencukupkan kepada sakit. Ada sedangkan barang halal itu masih banyak. Oleh seandainya antara pada dan diterlah mesti kepadamu meyakini mengoreksi bahwa tinggal umumi akan batin-batinnya segala perkara. Kalau alaika al-tarizah, tetapi mesti kepadamu menjaga dari batin al-tarizah, menjaga mimma ta'lamu annahu haram, dari barang yang kamu tahu bahwa barang itu adalah haram. Atau tadunnu annahu haram karena masalah ada muatin karena jadi makunati bil mali, atau kamu menyangka bahwa barang itu haram dengan sangkaan yang hasil dari ciri yang nampak yang disertakan dengan harta. Ya, Bapak dan Ibu yang berdoa Allah, kita baca kitab ini, kita pahami maknanya. Selanjutnya kita telah kandungan isi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal batn fafadhu min tanawulil haram wa syubha wahris ala talabil halal fa idza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala ma duna syab'i fa inna syab'a yuqsil qalba wa yufsidu dhihna wa yubtilul hifdha wa yuthqilul a'dha anil ibadah wal ilmi wa yuqwi syahawat wa yansuru junudash syaitan wasyab'u minal halal mabda'u kulli syarrin fa kaifa minal haram wa talabul halal fariidatun ala kulli muslim wal ibadah wal ilmu ma'aklil haram kal bina'i ala sirji wa idza qana'ta fis sanati fil yawmi wal layla biraghifaini wa tarakta thalathu lam yu'awwizka minal halal ma yakfika wal halalu katsirun wa laysa 'alaika an tatayaqqana fawatilal umur bal 'alaika an tattariza mimma ta'lamu annahu haramun aw tadhunnu annahu haramun dhannan hasala min alamatin najizah maqrunati bil mal. Imam Ghazali adalah ahli ilmu akhlak yang masyhur, ahli tasawuf yang sangat bekal, ahli filsafat yang dihormati oleh orang Islam maupun orang Barat. Beliaunya sangat banyak dalam berbagai bidang dan menyentuh banyak persoalan, soal fikih, soal akhlak tasawuf, soal ibadah, bahkan soal filsafat. Sehingga Imam Ghazali disebut hujjatul Islam,
akidahnya Islam. Argumentasi Islam ada semua dalam. Nah, Imam Ghazali mengajarkan akhlak yang baik, al-akhlaqul karim. Untuk bisa berakhlak baik, orang mesti bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita tahu kan? Ini saya ceritain dulu biar masuk lagi, biar bisa tune in. Kalau tujuh baca, nanti orang ngomong apa itu udah 1000 lupa. Nah, di antaranya adalah kemampuan orang mengendalikan hawa nafsu. Di antara hawa nafsu ada 7. Hawa dan nafsu itu sebetulnya beda. Kalau hawa itu cenderung untuk pada negatif, yang jelek. Kalau nafsu ada yang jelek, ada yang bagus. Kita tahu kan? Nah, dalam keseharian, dalam masyarakat kita, dua-duanya sering diucapkan secara bersamaan, hawa nafsu. Padahal beda sebetulnya. Saya dulu mesti dijelasin. Jangan sampai terjurus. Hawa dan nafsu dua hal yang berbeda, tapi untuk memudahkan orang bisa disebut sama aja. Di antara hawa ada 7 tuh hawa. Seluruh yang berasal dari badan manusia. Mata, telinga, mulut, perut, hati, di bawah perut, itu semua punya keinginan yang kalau dituruti berakibat pada kerusakan, bahkan kehancuran. Makanya di masyarakat sudah kita lihat. Nah, sekarang salah satu dari 7 isinya hawa itu adalah al-batn, perut. Wa amal batnu, dan adapun perut, batn perut, fahfadhu, maka jagalah dia, gitu. Jaga perut. Pertanyaannya, gimana menjaga perut? Tiap hari perut tempel di badan kita. Min tanawulil haram, dari menerima barang haram. Maksudnya kalau makan, periksa dulu halal apa haram nih, gitu. Apa syubhat? Kalau haram, jelas tidak. Wasyubhat, yang syubhat juga jangan. Yang syubhat itu tidak jelas. Kalau haram jelas tidak bolehnya. Tapi kalau syubhat itu dibilang halal nggak jelas, dibilang haram juga nggak terang, gitu. Sesuatu yang punya sifat syubhat jauhin. Jadi tegas sekali Imam Ghazali itu. Yang haram mutlak mesti jauh. Yang syubhat jangan dikerjain. Kalau gitu pilihannya tinggal satu. Wahris ala talabil halal, dan bersungguh-sungguhlah. Iblis itu sungguh-sungguh. Iblis itu tamak, rakuslah. Ala talabil halal, mencari barang halal. Jadi periksa dulu halal atau enggak. Kalau jelas halal silakan. Meskipun halal, katanya gitu, jangan berlebihan dong, gitu katanya. Paham? Fa'idha wajadtahu, maka apabila engkau telah menemukannya, mendapatkan barang yang halal itu, makanan yang halal itu. Terus apa katanya? Kata Imam Ghazali, fahris ala, maka bersungguh-sungguhlah ala taktasir minhum, engkau meringkaskan dari yang halal itu. Maksudnya ala maduna syafi'i, kepada makan yang kurang dari kenyang. Ya Allah, beneran tak? Ya. Ini ngaji-ngaji tasawuf, ngaji-ngaji ngerem. Kalau ngerem, kendalikan. Ini makanan halal, memang halal, tapi jangan keterlaluan, jangan sampai kenyang. Ada orang mentang-mentang halal 2 piring setengah. Mana Pak? Apa lagi ada? Kenapa? Mumpung ada tidak ada duanya dimakan begini. Gratis lagi saja. Apa
kapan lagi gue dapet gitu kan. Kalau orang belajar tasawuf enggak dia, meskipun halal tapi tidak terlalu banyak. Duna syab'i, kurang dari kenyang. Dikasih tahu, kenapa nggak boleh sampai kenyang? Fa inna syab'a, karena bahwasanya makan kenyang itu katanya yuksil qalba, akan mengeraskan hati. Hati jadi keras. Kalau orang hatinya keras, itu dia akan punya sikap kejam, ngomongnya kasar, kelakuannya juga sadis. Gitu. Libas aja, ada nggak begitu? Tembak aja. Berani nggak kalau nembak? Jadi bahaya nih Pak. Satu, yang kedua, wayusfidu dzihni, wayusfidu dzihna. Kalau terlalu banyak makan kenyang, katanya merusak kecerdasan. Coba deh, orang kalau kejam terus, maaf ya, rada bebel, nggak ngerti dia berarti, nggak nangkap gitu, nggak masuk. Kenapa? Idenya kurang cerdas. Wayubtilul hifdha, dan merusak hafalan. Jadi kemana-mana tuh pengaruh makan kenyang itu. Hafalan banyak lupa. Kenapa? Karena kalau terlalu kenyang, mata ngantuk. Coba deh, makan 2 pil setengah nyender, malam plus. Orang-orang sholat juga semerem. Pas sholat bulan terus gitu. Matanya ngantuk. Bisa tetap. Wa yuskilul aqdha, gila, merembet kemana-mana tuh, dan memberatkan anggota badan, malas. Kalau kenyang jadi malas. Alat ibadah, dari beribadah, gagasi. Wal ilmi, dan menuntut ilmu, malas dia. Ya Pak, ada pengajian satu anak baru tahu lah, paling ngomong neraka lah baru tahu. Lu nggak usah ngajarin gua, begitu ketahuan katanya, ngapain sih ngaji segala. Gue lihat tetangga gua katanya nggak ngaji, duitnya banyak katanya. Bang Islam. Wajib syahwat, dan menguatkan syahwat nafsu. Orang terlalu banyak makan, kenyang, syahwatnya jadi berlimpah-limpah. Kalau dalam bahasa agama sauron syahwat, luber. Kalau syahwatnya luber, itu bisa berantakan kemana-mana tuh, mendorong orang untuk berbuat jahat. Bayang suruh junuda syaitan, dan menolong katanya bala tentara syaitan. Setan demen. Kenapa? Kalau kita banyak meninggalkan ibadah, setan demen dong. Apalagi subuh sekarang 40 berapa itu? 12. Itu diperlukan ketegaran, tanggungan. Kalau kan tangguh, nggak berangkat. Berat. Bertidur sebentar aja, coba. Kalau nggak kuat stamina-nya, gitu malas. Jelas kan ini? Jadi kalau gitu gimana? Pilih yang halal tapi tidak berlebihan. Wasyab'u, dan kenyang perut minal halal, dari makanan yang halal. Maq'ul syad, itu adalah titik permulaannya setiap keburukan. Setiap keburukan berasal dari kekenyangan, terlalu banyak makan. Pakai minal haram katanya. Maka bagaimanakah dari makanan yang haram? Kalau yang halal terlalu banyak menimbulkan sebab kejahatan, kerusakan di mana-mana, apalagi haram. Alhamdulillah. Wa talabul halal fardhu, dan mencari barang halal itu adalah diwajibkan, fardhatun ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Hadisnya ya, itu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin.
Asalnya dari itu. Tapi orang Indonesia kemudian ngapain? Wa'ala kulli muslim wa muslimatin. Muslimatin itu nggak ada di hadis. Cuma dalam tafsirnya, pemahamannya, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki, katanya sampai di situ. Nah, oleh para ahli hadis katakan wa muslimatin, begitu juga kaum perempuan. Paham ya? Jadi belajar hadis mesti cermat. Mana hadis yang asli, mana yang syarah penjelasannya. Yang muslimat itu syarahnya, penjelasannya. Kita lanjut lagi. Wal ibadah dan ibadah, wal ilmu dan ilmu ma'akul haram kan bina ala sirjin. Jadi orang yang beribadah sambil menuntut ilmu katanya, beserta makan yang haram, karbina sama dengan membangun ala sirjin di atas tempat sampah. Gimana maksudnya? Ibadahnya rajin, menuntut ilmu yang rajin, yang haram tetap ditenggak. Kasar ya? Yang haram tetap dimakan. Itu kayak orang bikin bangunan di atas sampah. Kalau Imam Ibnu Ruslan itu ahli fikih, itu mengatakan wa ta'atun liman harama yaqul bitul bina wa mawjid yuj'al. Berbuat taat seperti sholat, ibadah. Tetapi katanya yang haram tetap dimakan, seperti membangun sebuah rumah di tengah ombak besar. Bikin rumah udah jadi, datang ombak besar hancur. Bikin lagi rumah lagi, datang lagi ombak hancur lagi. Capek gawe nggak pakai. Alhamdulillah. Capek tapi tidak ada faedah. Nah, maksudnya diterangkan begini, jangan dicampur dong katanya. Anda rajin sholat bagus, Anda rajin untuk ilmu bagus. Yang haram jangan dimakan, itu katanya. Setuju nggak? Apalagi ada hadis dalam kitabnya Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Alwi Al-Haddad ini nulis kitab Risalatul Mu'awanah. Dalam kitab dikatakan al-luqmah minal haram, satu suap makanan yang sumbernya haram. Kata Rasulullah SAW, la yaqbalu salatahu arba'ina yawman, tidak diterima salatnya 40 hari. 40 hari. Satu suap haram, makanannya haram, baik caranya haram, sumbernya haram, 40 hari ditolak salatnya. Kalau sesuap 40 hari ditolak, kalau sepiring bentuk kalau sholat ditolak, doanya ditolak. Makanya jangan heran ada orang baca doa berkali-kali berdoble bentuknya. Jadi kabul-kabul bukan tidak dikabulin, ada penghalang di situ, ada hijabnya. Perutnya masih banyak yang haram. Makanya mesti hati-hati Pak. Kalau haram enggak, subat tidak, halal ambil sedikit. Sedikit apa? Jangan sampai kenyang. Kenapa? Terlalu banyak makan berakibat tadi itu fatal Pak. Beneran ini ngaji-ngaji gini emang mesti bersedia untuk berkorban. Paham ya? Namanya dalam bahasa filsafat hidup asketik. Hidup yang mau ya, mengorbankan diri untuk tujuan mulia. Gak apa-apa lapar, asal Allah ridho. Gitu. Faidah panas dan di sana. Sekarang dikasih tahu ukurannya nih, ukurannya Imam Ghazali. Maka apabila engkau berkonat merasa cukup di sana dalam setahun, di qamisin khashanin, dengan baju yang kasar. Jadi punya baju kasar satu. Baju kasar maksudnya baju yang bahannya kasar. Itu tentu kan? Satu, cukup setahun. Kita 2 lemari. Ini satu cukup kata Imam Ghazali. Kalau terlalu banyak itu
itu berakibat pada perilaku. Coba Pak lihat, orang bajunya bagus, mahal, lenggangnya beda. Coba itu lihat. Nah, lenggangnya beda, gayanya juga beda, ngomong beda. Makanya kata Imam Ghazali katanya di qamisil khasyan itu cukup pakai gamis yang tidak terlalu halus. Cukup setahun satu kata Imam Ghazali. Wa fil yawmi wal laila, dan dalam sehari semalam biraghifatain, biraghifain dengan memakan 2 roti. Ya Allah, sehari semalam 2 roti. Kita 4 kali makan sehari. Pagi, siang, sore, malam, mau tidur langsung makan. Kali. Nah, yang menurut dua roti cukup. Gitu katanya. Minal khashkar, dari roti yang rendah, syair. Syair itu gandum yang dibikin jadi roti cukup 2. Watarat tadadud, dan engkau katanya meninggalkan enak-enak, tadadud senang-senang, yang lezat-lezat. Biar dia berkudu dengan memakan lauk-lauk. Silakan makan lauk-lauk, tapi jangan berlebihan, supaya badan sehat aja. Ya, perlu kalori, perlu protein, silakan. Lam yunawwizka, maka tidak akan melemahkan kepada kamu minal halal, dari barang yang halal, mayakfika, barang yang mencukupkan kepada kamu. Jadi kalau diterangin pakai bahasa yang lebih luas gitu. Nah, ada al-halal, ada al-haram, ada as-syubhat. Gitu. Nah, kalau ini nggak ada kompromi, ini mesti tidak jawab. Sudah kan? Ya. Haram tidak. Gitu. Yang syubhat juga kita mesti bilang tidak. Nah, gitu. Yang halal silakan katanya. Tidak terlalu banyak. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa yang haram nggak boleh? Tadi alasannya sudah. Kenapa yang syubhat juga tidak boleh? Karena yang syubhat itu akan menuju kepada yang haram. Yang halal kenapa tidak terlalu banyak? Nah, karena kita mau menuju ke sini katanya. Az-zuhdu, az-zuhdu, hidup zuhud di dunia. Hidup, kalau bahasa Inggris, hidup asketik. Nah, ini katanya hidup asketik itu zuhud. Zuhud itu punya target. Targetnya apa? Nah, gitu. Qaribun. Qarib, dekat. Dekat dengan Allah, dekat pada Allah. Ini begini. Kenapa ke sini? Kan gitu pertanyaannya. Karena kita asalnya dari Allah, nanti bakal kembali kepada Allah. Nah, untuk bisa kembali kepada Allah dengan mudah dan lancar, itu mesti dekat dong dari sekarang. Iya. Kita tahu nggak? Iya. Setuju apa nggak setuju? Setuju. Kita pasti bakal kembali pada Allah. Ya. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama nyampe juga.
Benar nggak? Oleh karena itu mesti dekat teman. Nah untuk bisa dekat pada Allah kita mesti mau berkorban nih. Nah memilih yang ini tidak, ini juga tidak terlalu banyak. Mungkin sih nggak kayak tidak persis seperti Imam Ghazali. Ya. Sehari cuma 2 roti. Baju cuma 1 setahun. Mungkin kita untuk pertama mungkin nggak langsung kayak Imam Ghazali, mengarah ke sana dulu ya. Kalau makan kira-kira, kalau makan tuh sepiring medro mulai dikurangin. Beneran nggak? Ada orang makan udah segini nih, tuh nasinya tuh makan lauk gitu. Masih nambah lagi. Itu bahayanya banyak tuh. Mulai sekarang udah mulai dikurangi, jumlahnya mulai dikurangi. Ada tuh yang suka jualan nasi segini tuh ada tuh. Ya. Ini juga terlalu banyak sebetulnya. Taruhnya mestinya. Diam aja. Mulai dikurangi. Tadinya sepiring medro, makan sekarang cuma segini. Ada kan? Ya. Dari segini. Nanti udah mulai mapan udah biasa. Kurangi lagi. Supaya apa? Supaya yang penting bisa tetap sehat. Ada unsur proteinnya, ada unsur karbohidratnya. Gitu. Protein, ya, lauk ya, karbohidrat, nasi. Ini dulu. Ya. Terus ada unsur pelengkapnya nih. Nah, ini dulu deh. Yang kira-kira tidak terlalu banyak. Supaya kembali. Gitu. Ujungnya gitu. Kalau dekat pada Allah, inilah sebesar-besarnya nikmat. Nikmat terbesar kalau orang bisa dekat dengan Allah. Amin. Ada orang nanya, ya Rasul, aqribur rabbuna, apakah Tuhan kita itu dekat? Najiyahu, kami bakal bising-bising pada dia. Ambaidun, atau Tuhan kita itu jauh. Najiyahu, kami akan manggil supaya dia dekat. Ketika orang nanya kayak begini kepada Rasulullah, Allah turunkan ayat Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang akunya Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Akunya Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Mana buktinya kalau Allah dekat? Aku memperkenankan semua doa hamba-Ku apabila dia minta. Jadi tanda kalau Allah dekat, setiap kita berdoa kita dikabulkan, nah tandanya Allah dekat. Kalau kita doa tidak langsung dikabulkan, jangan langsung nyalain Allah. Boleh jadi ada yang nggak pas di sini nih. Gitu. Jangan bilang Allah nggak dengar kali, bukan. Allah dengar. Mungkin ada masalah di sini, ada persoalan di sini, ada persoalan di sini. Ya, bisa tak? Ya, supaya kita korin. Kalau orang dekat pada Allah, dia akan menikmati kedekatan itu. Dalam bahasa tasawuf, al-ishq, al-ishq. Dia merasa asyik. Ada kan bahasa Indonesia asyik ya? Iya. Asyik dengan Allah dia. Orang kalau sudah merasa dekat dengan Allah, dia akan asyik dekat dengan Allah. Sholat panjang-panjang senang dia. Baca Quran lama-lama demen dia. Kenapa? Sudah merasakan ini kelezatan ini. Gitu. Nah, ini baru bisa dilakukan kalau ini. Gitu. Ya. Sebaliknya kalau ininya dominan kuat, sholatnya enggak banyak-banyak. Imamnya baru berangkat banyak-banyak.
Kawel aja. Gue ngaduk nih. Nabi kalau subuh banyak arahnya. Tingkat pertama. Tingkat kedua al-waqil. 2 rakaat aja udah 100, hampir 180. Jadi kalau disuruh menikmati bacaan itu, kenapa ambil di dia nih kan ada kan nyanyi ya asyikul Mustafa, ada kan gitu. Orang yang asyik dengan dekat pada Rasulullah membaca selawat, asyik. Ini baru bisa dapat kalau ini nggak bakal dapat kalau ininya nggak bisa. Coba dulu. Ini akan kita merasakan enak. Orang kalau sudah asyik dengan Allah, dia senang dia. Bangun-bangun senang, ngantuk capek, kehilangan sama dia. Lama-lama itu udah biasa. Sehingga orang ini bisa terseduh-seduh di Quran. Tatajafa junubuhum anil madajah. Gitu. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kenapa? Sebentar bangun, cepat bangunnya untuk diajak ibadah. Jadi kesini nih tujuan ngaji kita ini supaya kita dekat dengan Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, dia sudah merasakan kehadiran Allah. Amin. Amin. Dia sudah bisa merasakan kehadiran Allah. Orang kalau sudah begini dia bisa mukasyafah. Dia bisa mukasyafah. Mukasyafah tersingkap hijab. Bapak tahu Nabi Yakub? Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Matanya buta. Tinggal di Kanaan, Kanaan itu Baitul Maqdis Palestina, Yerusalem. Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Jaraknya antara Kanaan dengan Mesir 1000 km. Tapi meskipun jaraknya 1000 km, Nabi Yakub bisa melihat anaknya ada di Mesir. Padahal matanya buta. Kenapa? Mukasyafah. Bahkan Nabi Yakub bisa merasakan bahwa Nabi Yusuf itu masih ada gitu. Dengan apa? Ketika anaknya yang 10 itu pulang dari Mesir, ketika keluar dari perbatasan Mesir menuju ke Yerusalem, ke Palestina, Nabi Yakub bilang, ini Ajilu Yusuf. Saya mencium baunya Yusuf. Anak yang 10 dari Nabi Yakub itu diminta oleh Nabi Yusuf, kamu pulang, katanya. Jemput bapak, bawa ini gamis saya, katanya. Tempelin ke muka bapak, katanya, supaya bapak bisa melek. Jarak kira-kira 200 km sampai 300 km dari Kanaan itu, Nabi Yusuf, Nabi Yakub bisa. Saya cium baunya Yusuf sudah hadir. Maksudnya bajunya Yusuf, gamis itu dibawa untuk dilekatkan ke muka. Kenapa? Mukasyafah. Kenapa mukasyafah? Karena udah dekat sama Allah. Beneran? Iya. Imam Ghazali mau meninggal ngasih tahu ya. Saya besok akan menghadap Allah. Itu. Muridnya nangis. Kenapa? Kenapa kamu menangis? Bukankah kamu mesti bersyukur karena guru kamu akan ketemu dengan kekasihnya? Itulah Allah. Habis sholat Jumat hari Senin, Imam Ghazali itu kemudian setelah tidur, wah, benar enggak? Iya, tahu. Jalan di Rumi juga gitu. Meninggal tak masih tahu ya, saya besok wafat. Kamu siap-siap aja. Gitu. Muridnya nangis semua. Malah dipertanyakan, kenapa nangis? Bukankah kamu mesti bersyukur karena guru kamu sudah mempertemukan Allah? Kenapa orang bisa begitu? Dan mukasyafah tuh, karena ini tuh sudah hidup prihatin kalau bahasa kampung. Tahu prihatin? Padahal banyak
Yang mau dimakan banyak, hartanya banyak, tapi dia enggak silau dengan harta. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa ya. Amin. Dikit-dikit. Sekarang kita kalau sudah mukasyafah, kalau menurut ilmu tasawuf, dia bisa musyahadah. Ini kalau mukasyafah ini bisa tersingkap. Kalau sini sudah bisa musyahadah, musyahadatun, menyaksikan langsung. Allah musyahadah. Sudah bisa kesini karena ini nih. Tuh. Bisa musyahadah, bisa melihat Allah. Amin. Amin. Jauh amat ngaji ngeliat Allah ya. Ya. Kalau Rasul, Nabi Muhammad ya Rasulullah, melihat langsung, melihat Allah. Kalau para wali seperti Imam Ghazali dalam mimpi, ketemu Allah dalam mimpi. Kalau ini ketemu langsung. Hanya orang-orang yang bisa ketemu langsung kepada Allah ini kalau sudah itu benar nggak? Ya. Makanya ngaji-ngaji begini tujuannya ke sini. Paling enggak kita kemarin deh, jauh amat kemarin kita kesini deh. Kalau sholat anteng aja demen gitu. Lama-lama zikir juga senang. Ini sudah mulai tanda-tanda tuh. Kalau diajak sholat, gelisah melulu, udah nggak beres. Ada nggak gitu ya? Kurang. Kenapa ini nggak bisa? Karena ini kurang. Jelas? Iya. Karena kita lanjut lagi. Wal halal katsir. Sedangkan barang yang halal itu masih banyak. Makanan yang halal, minuman yang halal banyak. Wa laisa 'alaika, dan tidaklah mesti kepadamu an tatayaqan, meyakini atau mengoreksi bahwa kita akan batin-batinnya umur segala perkara. Maksudnya gini, kata Imam Ghazali, kamu kalau melihat sesuatu jangan lihat luarnya doang, lihat di bagian dalamnya. Beneran nggak? Ya. Maksudnya apa? Perhatikan hakikat sesuatu, bukan syariat saja. Beneran? Ya. Misalnya nih, kenapa orang nggak boleh mengerjakan yang haram? Jangan lihat nggak bolehnya, lihat, oh ada tujuannya. Beneran? Ya. Apa tujuannya? Orang dilarang berbuat yang haram itu menyelamatkan manusia. Lihat dalamnya. Makanya ilmu tasawuf itu selalu punya orientasi. Orientasinya namanya esoterisme. Melihat sesuatu bagian hakikat, lihat hakikatnya. Kalau ilmu fikih yang dilihat syariatnya bagian luar. Kalau tasawuf lihat ini. Jadi kata Imam Ghazali, jangan cuma lihat syariatnya, tapi juga lihat hakikatnya. Gitu. Kedengeran? Ya. Ini ngaji-ngaji ini bukan berarti nggak boleh makan lontong. Gue malu nih mau makan, katanya makan Ustaz, bukan. Makan boleh. Paham nggak tuh? Ya. Kalau dimakan yang beli demen. Amin. Yang ngerjain jam berapa tuh belinya tuh semalam? Jadi katanya kalau ilmu tasawuf itu selalu orientasi jangan lihat mata-mata syariat tapi hakikat gitu. Esensinya bukan lahiriahnya katanya gitu. Bal alaika,
tetapi mesti kepada kamu antah darisa, menjaga mimma ta'lamu, dari barang yang kamu tahu. Anahu haram, bahwa barang itu adalah haram. Hati-hati nih. Barang itu disebut haram kalau ada dua sebab. Sebab pertama, zatnya haram. Bisa tangkap kan? Ya. Zatnya haram. Sebab kedua, caranya haram. Kalau dua-duanya ada, maka haram. Jangan dikerjain, jangan dilakukan, jangan dimakan. Bisa juga caranya halal, boleh gitu. Tapi barangnya haram, tetap haram. Beneran? Ya. Contoh, daging babi kan haram kan? Ya. Zatnya haram. Caranya mendapatkan daging babi atau makan daging babi itu dengan baca bismillah 10 kali. Baca bismillah 10 kali kan halal. Tapi meskipun caranya halal, kalau barangnya haram tetap haram. Beneran? Iya. Bisa sebaliknya. Sebaliknya misalnya barangnya halal gitu, tapi caranya haram, jadi haram. Beneran? Ya. Kue ini halal ya. Kue ini itu bisa menjadi haram kalau meskipun caranya halal, barangnya halal, zatnya halal, tapi caranya haram. Gimana? Namanya apem panggang halal, beneran nggak? Tapi boleh nimpe. Ya. Nimpe juga nggak boleh. Kan nimpe. Ya. Ini kan saya makan. Apa tuh? Ya. Barangnya halal, tapi caranya haram, jadi haram. Jadi bisa hati-hati nih perkara begini nih. Karena tadi tuh Pak, kalau barangnya, kalau yang kita makan itu sesuatu yang haram, baik haram maupun barang itu haram, pengaruhnya kepada sholat, ibadah ditolak. Jelas? Dan orang yang banyak makan yang haram, yang tidak halal itu malas, sungkan diajak baik, marah. Ada orang diajak sholat marah ya. Lu jangan bikin gua lu sholat aja. Urusan gua mau sholat kagak, urusan gua. Ada nggak begitu? Lu tiap hari sholat bokeh aja lu. Gua nggak pernah sholat, duit gua banyak. Jangan salah. Banyak tapi kalau haram jelas gitu. Ada orang sini di sini di Grogol. Dulunya bergajulan, nggak pernah sholat. Begitu insaf dia sholat. Begitu sholat dia bilang sama saya, Ustaz, katanya kenapa ya saya sejak sholat ibadah saya kok nggak kayak dulu ya. Duit ada seret nih. Apa saya berhenti aja sholat biar duitnya banyak. Waktu saya nggak sholat duit saya banyak nih, gampang tiap hari dapat banyak masuk gitu. Saya bilang ini cara Allah nyayangin ente disayang Allah gitu. Semua yang haram ente dikat sama Allah gitu. Hadapin aja. Sekarang kalau ente sudah sampai batas waktu tertentu, Allah akan berkait ente. Tahan aja dulu, terusin sholat, ibadah jangan berhenti. Kan ada berkahnya, baru berasa nanti. Sekarang lagi dipikirin ini, beneran nggak? Ya. Ini contoh lagi nih Pak. Saya dulu jadi pembimbing ibadah haji, Maina Plus, terus ceritanya. Maina Plus itu kalau berangkat ke Arafah, kalau siang bubuk, paginya subuh baru berangkat. Kalau yang nggak biasa tanggal 8 sudah berangkat ke tanggal 8 ke Arafah. Nah, malam tanggal 9 jamaah saya bilang semua jamaah habis maghrib kita berangkat, sebelum maghrib kita berangkat ke masjid, di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram,
Haram, ibadah di Masjidil Haram sampai Isya, pulang bareng lagi. Sekarang tuh semuanya berangkat sama-sama. Isya, pulang bareng-bareng sama-sama. Begitu sampai di hotel, kan makan malam. Ketika makan malam, semua orang ambil makanan. Ada satu dia aja nggak mau makan. Pak, Pak makan sama-sama. Nggak pengen satu. Jangan nggak pengen Pak, makan aja. Besok kita puncaknya besok nih Pak. Besok kita berangkat ke Arafah itu haji yang sesungguhnya besok nih Pak. Kalau Bapak nggak makan nanti pas angin sakit, besok nanti akan terganggu. Nggak pengen, nggak nafsu. Ya terus karena dia nggak mau, saya ambil nasi, sudah selesai, saya bawa saya sambil dia bilang lagi, kenapa Papa nggak mau makan? Apa dia bilang? Duit saya hilang. Padahal udah saya kasih tahu kalau pergi ke masjid nggak usah bawa duit banyak-banyak, bawa duit seperlunya aja, ya paling ya seperlunya aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau beli jus atau mau beli makanan-makanan yang kayaknya tinggal beli aja, sedikit aja duitnya. Kok bisa hilang Pak? Iya, saya nggak tahu, saya bawa tuh duit saya semua. Terus gini, saya bilang sama dia, Bapak lagi disayang Allah. Gimana Ustaz orang duit bilang disayang Allah? Bapak disayang Allah, boleh jadi itu duit haram Pak. Kamu bilang emang. Kamu bisa bilang emang. Gitu. Rupanya dia waktu mau berangkat dia datang ke temannya, gue besok pergi aja nih, katanya mana duit ini? Gitu. Di meja teman saya itu ada duit $2.500. Saya bawa aja, saya kantongin. Hilang $2.500. Itu cara Allah nyayangin ente. Dulu $2.500 kan gede. Tapi sekarang masih gede ya. 2.500 kali 14 dulu ya. Lumayan kan? Hilang. Didong-dong duit. Hilang. Nah ini cara Allah nyayangin Bapak nih, gitu, supaya bersih, gitu. Paham? Jadi tidak setiap musibah itu tanda Allah benci, justru musibah itu akan membersihkan kita. Amin. Nah kalau diajak begini, cara Allah nyayangin kita. Imam Ghazali ngajakin kalau kepengen disayang Allah begini caranya. Gitu. Kalau melihatnya bikin susah ngaji tasawuf katanya gitu. Lihatnya dari segi lahiriah, kalau lihat dari segi hakikatnya, cara Allah menyayangi kita. Paham ya? Gitu katanya. Bal alaika an tahtadidza mimma ta'lam annahu haram aw tadhunnu annahu haram, atau kamu menyangka bahwa barang itu haram, dhannan, dengan menyangka sangkaan. Asal min alamatil najizah, yang hasil dari ciri yang nampak, makrunatin bil mal, yang disertakan dengan harta. Kalau begitu gimana? Hati-hati terhadap harta, apalagi haram. Amin. Setuju nggak? Setuju. Ketemu harta yang halal. Kemarin surat di Indonesia, saya kasih tahu. Kadang orang suka salah memahami harta. Orang biasanya memahami harta yang kelihatan, padahal sesungguhnya yang tidak kelihatan itulah yang harta kita sesungguhnya. Benar nggak? Nabi bilang gini, Fa ayyumali fi harhatum habu min amali. Siapa di antara kamu yang harta ahli warisnya lebih disukai dibandingkan harta dirinya sendiri? Bisa tahu nggak? Siapa di antara kamu yang lebih suka kepada harta ahli waris dibandingkan hartanya sendiri? Sahabat bilang, nggak ada di antara kami kayak itu ya Rasul. Kamu tahu nggak hartamu? Kata Nabi, itulah rumah kami. Bukan, itu harta milik ahli warismu. Gimana nalarnya? Rumah bapak bagus, rumah ibu bagus,
itu kalau kita meninggal kita tinggal ke rumah. Iya. Benar nggak? Iya. Nggak kita dong, tinggal. Nah, begitu kita meninggal, milik ahli waris, dipakai anak, dipakai keluarga. Itulah unta kami ya Rasul, al-ibil. Itu juga milik ahli warismu. Unta kalau sekarang mobil kira-kira. Itu juga ahli warismu. Kenapa? Sebagus apapun mobilnya kamu punya, katanya, paling dia ngantar sampai ke kuburan kalau kamu meninggal. Kamu masuk ke dalam kubur, ke mobil balik lagi. Ada nggak? Iya. Milik ahli waris, pakai anak keluarga kita. Itulah katanya dinar kami, uang itu juga milik ahli warismu. Karena sebanyak apapun hartamu berupa uang itu, kalau kamu meninggal, kamu tinggal. Benar nggak? Iya. Terus apa tanya? Kalau gitu harta kami yang mana ya Rasul? Ma'anfaqta fi sabilillah fahuwa mal. Apa yang sudah engkau infakkan di jalan Allah, itulah hartamu. Jadi yang mana harta kita yang udah dipakai buat sedekah, dipakai buat zakat, dipakai buat berbagi, dipakai buat nolongin orang, dipakai buat itu tuh pembangunan apa tuh tempat wudu ya. Iya. Itu baru amin. Amin. Pelan amin. Amin. Yang orang uber-uber yang bakal ditinggal. Ya Allah. Bahkan orang mau berbuat yang haram, mana bakal ditinggal tuh harta. Yang bakal kita bawa masuk ke kubur ke akhirat kita lupa. Ada nggak begitu? Ada. Mana orangnya? Kalau gitu gimana? Pikirin yang bakal kita bawa. Amin. Bagus juga kalau kita tinggalkan buat keluarga. Tapi jangan semuanya. Gitu. Adanya mesti kita bawa. Amin ya. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Cukup dulu ya. Iya. Sekarang ya mulai kurang, udah terang matahari. Iya. Ada yang belum jelas? Iya Ibu. Ya. Ibu nanya? Enggak. Apa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu matanya buta 40 tahun. Kemudian setelah ditempelin dengan gamisnya Nabi Yusuf, itu bisa melihat 40 tahun buta, nggak ketemu sama anaknya, sama Nabi Yusuf itu karena berpisah dengan Nabi Yusuf. Dan selama 40 tahun itu Nabi Yakub nangis. Saking banyaknya dia kali nangis karena kehilangan putranya itu Nabi Yusuf itu. Tapi matanya di mata. Kan mata ada hitam-hitamnya kan? Tapi hitamnya hilang. Dia pada nangis. Dan Nabi Yakub nggak bisa melihat. Dengan kuasa Allah, gamis itu ditempelin oleh Yahuda. Yahuda itu anak yang paling gede dari Nabi Yakub. Kemukanya diusahakan gitu, melek gitu. Dan bisa melihat lagi seperti semula. Dan gamis yang dipakai Nabi Yusuf itu kemudian diserahkan tempelin ke mukanya Nabi Yakub, yang itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim memakai baju gamis itu? Pada waktu Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud. Diam aja nih. Iya. Dan Nabi Ibrahim kan dibakar, ditundukkan dan nyangkuk dulu. Saya semalam mengajar tafsir surah Al-Ankabut di masjidnya Abu Rizki. Kata orang-orang Namrud, katanya uktuluhu au harikuhu, bunuh dia, katanya, bakar dia. Itu kata orangnya Raja Namrud ini. Diputuskan untuk dibakar Nabi Ibrahim itu. Nah sebelum dibakar turun malaikat Jibril membawa gamis. Kata Jibril, pakai nih, jangan takut, nanti Allah selamatkan. Dilempingkan, dilempar ke Nabi Ibrahim ke dalam api sambil pakai gamis itu.
Terus Allah bilang, ya nar, api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu katanya bardan, sejuk, wa salaman ala Ibrahim, menyelamatkan Ibrahim. Selesai padam apinya, Nabi Ibrahim masih seger-buger, malah kedinginan. Baju dipakai itu oleh Nabi Ibrahim, kemudian diserahkan kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak serahkan Nabi Yakub, gitu. Nabi Yakub menitipkan kepada Nabi Yusuf, dibawa sampai ke Mesir, gitu. Kita tahu nggak? Nah, terus ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu datang ke Mesir dan menceritakan kalau bapaknya masih seperti dulu dalam keadaan buta itu, kata Nabi Yusuf, bawa nih baju gamis, gitu, tempelin ke muka ayah. Fartad dabasbirah, dia akan bisa melihat. Paham ya? Jadi baju warisan itu punya makna yang sangat dalam buat para nabi. Paham ya? Alhamdulillah. Cukup dulu. Baik. Kita baca doa. Al-Fatihah. Sekian, lebih kurang